Ya, baiklah kita lanjutkan. Jadi tadi sudah saya bilang bahwa kita akan buat juga perhitungannya di Excel ya, sebagaimana kita membuat dua metode sebelumnya, yaitu metode setengah interval dan metode interpolasi linear juga pada Excel. Jadi untuk metode Newton-Raphson ini kita mau buat juga di Excel ya. Jadi saya sudah buat ya. Jadi ini adalah sebelumnya metode setengah interval, ini metode interpolasi linear, ini metode Newton-Raphson. Dan saya juga sudah masukkan langkah-langkah yang kita akan gunakan di dalam metode Newton-Raphson ya. Dimana pertama tentu kita mencari persamaan turunannya ya. Pada yang sebelumnya ini ya, karena persamaan yang kita pakai juga sama dengan dua metode sebelumnya, yaitu x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3 ya, yang ini ya. Maka kita cari turunannya, sudah kita cari juga di sini. F aksen x-nya itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 ya. Jadi itu yang kita tulis di dalam langkah metode Newton-Raphson ini, dimana persamaan turunannya itu adalah ini. Kemudian langkah berikutnya untuk kita menghitung nilai perkiraan iterasi berikutnya, itu kita gunakan rumus ini ya, yang mana rumus ini itu adalah asal muasalnya yang sudah pernah kita pelajari tadi ya. Dia asal berasalnya dari memanfaatkan gradien dari garis singgung ya. Dari garis singgung memanfaatkan gradien, kemudian keluar segitiga dan lain sebagainya, sehingga keluarlah rumus ini ya. Rumus untuk menghitung nilai perkiraan atau nilai aproksimasi iterasi yang berikutnya ya. Nah, oke, jadi kita langsung saja. Ini adalah iterasi, kemudian XI ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa pada metode Newton-Raphson itu kita cuman nilai perkiraan awal yang kita asumsikan pertama kali itu cuman satu ya, cuman XI saja. Berbeda dengan dua metode sebelumnya ya. Jadi ini cuman XI saja, kemudian langsung kita hitung FXI-nya. Kemudian berikutnya adalah kita hitung turunannya ya. F aksen XI ya, F aksen XI-nya. Karena F aksen XI-nya atau turunannya ini nanti akan kita gunakan di dalam rumus untuk menghitung nilai perkiraan iterasi berikutnya ya. Ini. Kemudian error ya di dalam persen misalnya ya. Jadi ini sama ya, sama ini persamaan yang akan kita hitung dengan metode sebelumnya ini. Kemudian ini juga sama ya. Metode Newton-Raphson yang kita mau cari juga sama. Tapi langkah pertama kita cari turunannya. Yang khas dari metode Newton-Raphson itu adalah kita harus mencari dulu persamaan turunannya dari persamaan tersebut ya. Ini sudah kita cari, ini persamaan turunannya. Oke, ini kita langsung hitung. Jadi iterasi yang pertama misalnya kita ambil nilai asumsi awal kita XI itu misalnya kita ambil 1 ya. Nah, kemudian kita langsung hitung FXI-nya ya. FXI-nya ini persamaan ini dengan XI-nya sama dengan 1, berarti ini sama dengan ini, kemudian pangkat 3 ditambah pangkat 2 dikurangi 3 kali XI dikurangi 3. Oke. Kemudian berikutnya kita cari FXI-nya ya, F aksen XI. Jadi persamaan turunannya menggunakan ini ya. Ini sama dengan 3 dikali XI pangkat 2 ditambah 2 kali XI dikurangi 3. Oke. Nah, kemudian berikutnya, iterasi berikutnya atau iterasi kedua, nilai dari nilai perkiraan untuk iterasi berikutnya atau iterasi kedua itu kita hitung menggunakan rumus ini ya. Jadi hitung perkiraan berikutnya dengan rumus ini ya.
XI plus 1 artinya berarti iterasi berikutnya, yaitu iterasi kedua setelah XI ya. Nah, rumusnya berarti ini kita hitung langsung menggunakan rumus ini, itu sama dengan XI dikurangi FXI ini dibagi dengan F aksen XI ya. Enter. Nah, kemudian sama juga ya, XI-nya yang 3 ini kemudian kita masukkan untuk menghitung FXI dan F aksen XI-nya ya. Atau langsung saja kita copy ke bawah ini. Nah, kemudian kita coba copy saja sampai ke iterasi ke-15. Kemudian ini kita copy ke bawah ya. Nah, kemudian kita hitung errornya ya. Jadi errornya itu adalah selisih antara nilai perkiraan saat ini ya. Nilai perkiraan saat ini dikurangi dengan nilai perkiraan sebelumnya dibagi dengan nilai perkiraan saat ini ya. Enter. Nah, ini kemudian kita ke bawah sini ya. Nah, kita lihat ya. Kemudian ini kan pada metode sebelumnya kita dalam persen ya. Jadi kita coba ini dalam persen. Kemudian ini kita 4 angka di belakang koma. Oke. Nah, ya. Jadi ini sudah kita dapatkan bahwa pada iterasi ke-8 dia sudah 0 ya. Kalau pada metode sebelumnya yaitu metode interpolasi linear, pada iterasi yang ke-8 ini dia masih 0,001, iterasi ke-9 baru dia 0. Kalau pada metode Newton-Raphson pada iterasi ke-8 pun dia sudah 0 ya. Yang kita bandingkan sebelumnya adalah iterasi ke-7, tapi dia tidak beda jauh, dia juga sudah sangat kecil nilainya ya. Sudah sangat kecil nilainya. Oke, kemudian ini adalah nilai perkiraan kita. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa pada iterasi ke-7 sudah kecil, bahkan pada iterasi ke-8 sudah 0 ya. Berbeda dengan metode sebelumnya, metode setengah interval ya, ini masih besar ya. Bahkan pada iterasi ke-15 ini masih ada errornya. Kemudian metode interpolasi linear juga sudah lebih baik daripada setengah interval ya. Errornya yang 0,0000 itu baru didapatkan pada iterasi ke-9. Kemudian untuk metode Newton-Raphson itu malah lebih efisien lagi karena pada iterasi ke-8 itu sudah 0,0000 ya. Nah, ini adalah nilai perkiraan kita. Jadi ini adalah metode ketiga ya, metode Newton-Raphson dengan menggunakan Excel ya. Jadi ini adalah langkahnya, di mana langkah khas daripada metode Newton-Raphson adalah kita mencari persamaan turunannya. Kemudian juga nilai perkiraan atau aproksimasi value yang kita asumsikan di awal itu cuma satu, yaitu XI. Nilai perkiraan berikutnya itu kita hitung dengan rumus ini ya. Demikian akan kita lanjutkan untuk metode berikutnya. Terima kasih.